Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya atas nama Reniati Fatimah dengan NIM 2021A1C216. Di sini pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi yang ketujuh, yaitu tentang wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di sini ada yang tahu nggak sih apa pengertian wawasan Nusantara itu? Belum, Bu. Baik, kalau kalian belum tahu, Ibu akan menjelaskan tentang pengertian wawasan Nusantara itu sendiri. Wawasan Nusantara ini berasal dari kata bahasa Jawa yang dimana yang artinya yaitu pandangan. Kemudian, menurut Prof. Wan Usman, wawasan Nusantara ini adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya, yaitu sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Yang kedua yaitu tentang hakikat wawasan Nusantara itu sendiri, yang dimana hakikatnya di sini adalah keutuhan Nusantara dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh, menyeluruh dalam lingkup Nusantara itu sendiri. Kemudian hal tersebut berarti bahwa setiap negara itu dan setiap negara, masyarakat, dan aparatur negara harus berpikir, bersikap, serta bertindak secara menyeluruh demi kepentingan bangsa Indonesia itu sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu asas wawasan Nusantara, yang dimana adapun asas-asas wawasan Nusantara ini yang pertama yaitu kepentingan bersama, yang dimana di sini maksudnya adalah ketika menghadapi penjajahan secara fisik dari bangsa lain, sekarang ini bangsa Indonesia harus menghadapi penjajahan yang secara berbeda, yang misalnya itu dengan cara mengadu domba dan memecah belah bangsa Indonesia dengan menggunakan dalil-dalil HAM. Sekarang banyak yang istilahnya HAM itu bisa menjadi pisau untuk kita dan bisa juga menjadi pelindung untuk kita. Itu yang dinamakan HAM. Kemudian yang kedua yaitu keadilan. Di sini, di Indonesia ini kita harus menegakkan suatu keadilan itu sendiri. Yang ketiga yaitu kejujuran. Kejujuran di sini maksud dari kejujuran ini adalah demi kebenaran dan kemajuan bangsa Indonesia dan negara. Kemudian yang keempat yaitu solidaritas. Dan yang kelima yaitu kerjasama. Di sini negara Indonesia itu kita harus bekerja sama untuk memenuhi apa saja yang perlu kita di sini kerjasama. Dengan adanya koordinasi, saling pengertian yang didasarkan atas kesetaraan sehingga kerja kelompok, terus baik kelompok kecil maupun kelompok besar, yang dapat mencapai sinergi yang dapat mencapai sinergi yang lebih baik. Nah, sampai sini apakah kalian sudah paham? Sudah belum? Kemudian kita akan membahas yaitu tentang kedudukan, fungsi, dan tujuannya. Di sini, kedudukan wawasan Nusantara ini adalah sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia, merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat Indonesia agar tidak terjadi penyesatan atau penyimpangan di dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional itu sendiri. Kemudian, fungsi wawasan Nusantara ini adalah sebagai pedoman, motivasi, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan. Kemudian, di sini tujuan dari wawasan Nusantara itu sendiri yaitu tujuan untuk mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia, yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu,
kelompok golongan, dan suku bangsa atau daerah. Makanya tidak ada istilah gagal dalam hidup. Yang ada itu hanya sukses tapi belum berhasil. Mungkin itu saja penyampaian dari Ibu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.